Selamat pagi, anak-anak kami sekalian. Salam sehat buat kita semua. Pada hari ini, yang menjadi topik kita adalah karya Allah dalam kepelbagaian. Apa arti dari kepelbagaian? Kepelbagaian artinya adalah keragaman atau keanekaan. Pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian amat penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, agama, maupun kelas sosial. Masih banyak orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya, maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Pemahaman seperti ini berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Manusia diciptakan Allah dalam berbagai keunikan, antara lain warna kulit dan ciri-ciri fisik. Berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan hanya menghargai, namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman ini meliputi suku, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. Keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh budaya gotong royong dan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang hendak mempersatukan berbagai perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya dan semboyan tersebut takkan terwujud jika tidak dilakukan dalam tindakan nyata. Manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan ini merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Contohnya Nikodemus, Zakheus, dan perempuan Samaria. Demikian juga dengan Rasul Paulus ketika dia berada di Athena, dia berdialog dengan para pengikut penyembah berhala, Stoa, dan Epikuros. Rasul-rasul lain juga berbuat serupa. Dalam berbagai cerita mengenai interaksi Tuhan Yesus dengan manusia, nampak bahwa kasih dan keadilan yang ditunjukkannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ia membiarkan dirinya diminyaki oleh perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa. Ia makan bersama para pemungut cukai. Ia minta air minum dari seorang perempuan Samaria. Ia menyembuhkan orang tanpa melihat dari mana asal mereka. Bahkan ia memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah yang tadinya hanya untuk orang Yahudi menjadi keselamatan untuk segala bangsa. Berbagai kenyataan ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kehidupan damai dan keadilan dalam kepelbagaian manusia. Dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda, kamu dapat melakukan yang dilakukan oleh Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka yang berbeda denganmu. Identitas sebagai orang Kristen bukan sekedar identitas, melainkan juga harus dibuktikan melalui tindakan. Itulah yang akan menunjukkan identitas kamu sebagai remaja Kristen. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Karena dari berbagai kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi yang warna-warni.
Dalam kepelbagaian, warnanya menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa, maupun ras, etnis, dan agama yang lain. Jadi, perbedaan dan keberagaman itu adalah karunia dari Allah Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbaharui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan, kesatuan yang kemudian menjadi rusak oleh dosa. Jika Allah Pencipta dan Pemelihara dan Penyelamat di dalam Kristus mengaruniakan kepelbagaian pada manusia, mengapa manusia masih melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan diskriminasi terhadap warna kulit, suku, bangsa, budaya, maupun agama tertentu? Mengapa keberagaman agama, budaya, dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Itu adalah karena dosa dan pemberontakan manusia yang menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama, dan gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Anak-anak kami sekalian, kepelbagaian juga sudah diceritakan di dalam Alkitab. Allah mengatakan bahwa rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Di antara semua keragaman ciptaan Tuhan, keragaman budaya manusia, perbedaan etnis dan bahasa juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang baik. Oleh karena itu, Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa kecuali. Tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu, malahan akan semakin memperkaya pengalaman hidup kamu sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus.